prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Modern Ngawi serta Bapak Ibu Guru SMK Modern Ngawi yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara pengingasan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua inti, acara ketiga yaitu penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Acara inti pada pagi hari ini adalah pengibasan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Kepada beliau Ibu Indah Setiorini SPD dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu Guru SMK Modern Ngawi. Di sini saya ingin melaksanakan tugas dari pendidikan guru penggerak yang saya tempuh. Kebetulan pendidikan guru penggerak yang sudah saya tempuh mulai dari bulan Mei kemarin sudah menyelesaikan satu modul dan ini sekarang sudah berinjak di modul kedua. Seharusnya untuk pengibasan ini pelaksanaannya di akhir bulan Agustus kemarin karena agenda sekolahan yang lumayan padat, jadi baru bisa mengajarkan pengibasan sekarang. Sebenarnya ini bukan berarti saya lebih pintar atau lebih pandai, Bapak Ibu, tapi di sini nanti kita sifatnya ke-sharing saja, ke-sharing tentang ilmu yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Di sini yaitu pengibasan pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu insya Allah semua guru sudah menerapkan. Mungkin cuma bedanya kalau kita menerapkan itu biasanya fleksibel sesuai keadaan seperti itu. Jadi kalau di pendidikan guru penggerak itu ada urutan-urutan atau tata-tata cara yang mungkin bisa diterapkan nanti untuk kedepannya seperti itu. Dan di sini kebetulan di modul 1.4 itu adalah budaya positif di sekolah. Itu kita, nah di sini budaya positif di sekolah itu sebenarnya hal yang sudah tidak tabu lagi. Contoh, misalkan kalau pagi siswa ketemu guru berjabat tangan, mengucapkan salam, itu kan sudah budaya positif ya.
kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas satu persatu. Mungkin nanti waktunya lumayan lama, jadi kita diskusi santai saja, oke? Terus di sini kita yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Sebenarnya yang dimaksud di sini itu adalah pendidikan yang berdiferensiasi. Mungkin panjenengan sudah tahu apa itu berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu kita mengajar itu tidak menyamaratakan semua siswa. Contoh misalkan dalam satu kelas itu kan kondisi anak itu berbeda-beda maksud saya. Nah, ada mungkin ada anak yang sudah pandai, ada anak yang mungkin kurang pandai. Yang lebih nyata apa? Misalkan si A membacanya sudah lancar, kalau si B itu belum bisa membaca misalkan. Nah, sebagai guru, apakah tindakan yang dilakukan ke anak itu sama? Kalau antara A dan B kan tidak tuh ya. Kalau sudah pintar membaca berarti dia apapun sudah bisa, baca sudah lancar misalkan seperti itu. Kalau yang belum bisa membaca, apakah juga akan kita suruh membaca? Kan juga tidak mungkin. Nah, itu yang dinamakan berdiferensiasi. Jadi kita mendidik anak itu sesuai dengan karakteristik anaknya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya anak masing-masing. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu maksudnya. Nah, apalagi kita di kurikulum merdeka, jadi istilahnya kita bebas mengapresiasikan untuk mengajar seperti apa. Yang penting lingkungan anak nyaman, anak belajar bahagia, insya Allah materi akan terserap dengan maksimal. Mungkin itu dari perubahan paradigma baru. Yang dari perubahan paradigma baru nanti akan menciptakan anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bapak Ibu? Ini kan sudah kurikulum merdeka, dan di situ sudah ada 6. Itu ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Insya Allah semua sudah diterapkan. Terus berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua tadi ada disiplin positif. Disiplin positif ini dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita condong menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul atau betul? Misalkan anak harus disiplin, berarti terkadang mungkin ini di pemikiran anak, wah harus disiplin, terkadang merasa dia tidak nyaman, harus seperti ini, seperti itu. Nah, sebenarnya itu disiplin itu memang harus ya, tapi nanti akan kita pelajari di budaya positif ini. Terus kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya di sini, motivasi
motivasinya kan dia takut sama saya, istilahnya seperti itu. Itu maksudnya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Terus kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa songgokan, ancaman maupun hukuman. Itu tadi yang dimaksud, berarti dari kesadaran diri anaknya itu sendiri, tidak perlu kita sogok. Nanti kalau kamu ini, saya kasih ini, misalkan seperti itu. Itu sebenarnya bukan bukan hal yang positif. Mungkin efeknya memang sekilas anak patuh, tapi setelah itu nanti kalau nggak ada sogokan dia nggak akan melakukan. Itu maksudnya di sini. Terus kemudian kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia yang kita masih di sini adalah ketika anak didik di sekolah. Nah, itu yang pertama adalah bertahan hidup, itu jelas karena kita manusia, ya. Terus kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, terkadang ada anak yang caper, mencari perhatian guru. Itu berarti dia mempunyai kebutuhan pengen mendapatkan rasa kasih sayang. Mungkin di rumah tidak mendapatkan hal itu, makanya dia di sekolah seperti itu bertingkah laku seperti itu, pengen diperhatikan atau disayangi sama gurunya. Jadi dia kayak mencari perhatian gurunya atau mungkin temannya. Itu kebutuhan dasar anak salah satunya. Ada lagi kebutuhan dasar yaitu penguasaan. Terkadang anak-anak itu butuh dia merasa berkuasa di kelas. Mungkin dia kalau di rumah dia merasa terkekang, makanya kalau di sekolah dia merasa punya kuasa, mungkin sebagai ketua kelas atau apa seperti itu. Itu kebutuhan penguasaan. Kemudian kebebasan. Nah, itu terkadang anak itu pengen merdeka, pengen bebas ketika di sekolah. Jadi dia melakukan apapun yang dia inginkan. Seperti itu. Karena di rumah mungkin dia merasa terkekang dengan keluarganya, dengan orang tuanya atau dengan lingkungannya di rumah. Makanya dia melampiaskan ketika di sekolah, dia pengen merasa bebas, tidak ada beban seperti itu. Terkadang kan ada anak yang seperti itu ya di lingkungan sekolah. Terus yang kemudian yaitu kebutuhan dasar kesenangan. Nah, itu jelas terkadang anak itu mungkin di rumah merasa kurang bahagia atau mungkin yaitu tadi tidak diperhatikan sama orang tua, tidak mendapat kesenangan. Makanya ketika di sekolah dia pengen mencari kesenangannya. Berarti itu guru harus memahami anak itu kebutuhan
sebelumnya. Terkadang seperti ini, siapa nanti yang ujian ulangan hariannya nilainya bagus, tidak ada hadiah. Kemarin saya berpikir kalau saya kasih seperti itu, motivasi seperti itu, anak mesti semangat untuk bagaimana caranya saya bisa mendapat hadiah dari Bu Indah. Seperti itu pikiran saya sebelumnya seperti itu. Saya berharapnya nanti ada anak yang motivasi seperti itu. Tapi ternyata itu juga tidak efektif. Tidak efektifnya itu juga untuk jangka panjang tidak baik. Dan ketika kita tidak mengasih penghargaan atau reward, tidak mengasih penghargaan, dia tidak akan semangat lah. Oke, ada reward, oke ada hadiah, wis santai wae. Jadi anak tidak termotivasi, malah justru itu menyusutkan motivasi anak. Jadi merusak hubungan, sifat iri. Di sini maksudnya merusak hubungan itu teman antar kelas. Misalkan, saya itu aja yang kuwi ya aku gak tahu itu. Seperti itu maksudnya di sini. Jadi akhirnya menimbulkan rasa iri ke teman-temannya yang lain. Itu. Terus mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas di sini maksudnya yaitu tadi ketika anak sudah saya stagnan di sini aja udah dapat penghargaan, gak ada yang bisa menyanyi saya, ya udah saya berdiri sampai di sini aja, sudah gak mau berpikir lagi. Padahal kalau dia mau lebih kreatif lagi pasti lebih baik. Itu salah satunya itu. Terus kemudian menghukum dengan sistem ranking. Maksudnya di sini kalau sekarang memang di pendidikan itu sudah tidak diizinkan adanya ranking di kelas itu. Sebenarnya dari awal memang tidak diizinkan. Kenapa? Karena ketika anak tersebut berada di titik terbawah atau ranking terakhir misalkan, dia pasti akan merasa minder. Mesti konco-konconya dibully, ranking siji sama bully misalkan seperti itu. Akhirnya menurunkan mental anak, membuat anak itu ciut mentalnya, minder, gak bersemangat lagi untuk sekolah karena merasa dia paling bodoh seperti itu. Di sini maksudnya itu. Terus merampas hak menghargai diri. Jadi dia akan merasa ini minder tadi. Terus kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini kalau konsekuensi itu kita sudah tahu ya. Misalkan kita buat peraturan, terus anak melanggar peraturan, berarti konsekuensinya
kemudian kalau di sekuensi tadi ada stimulus dan respon, kalau di restitusi itu ada teori kontrol. Teori kontrol itu adalah anak itu sendiri yang memegang kontrol dari dalam dirinya. Nanti kita akan saya tidak memakai atribut lengkap ketika upacara. Berarti apa konsekuensinya dari kesalahan tadi? Seperti itu. Terus akhirnya dia menyadari sendiri, oh iya berarti saya harus seperti ini Bu, seperti itu. Terus kemudian jika posisi kontrolnya berada di manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Misalkan bertanya saya tidak tahu Bu, loh kok nggak tahu? Coba dicek lagi apa kesalahanmu. Oh iya Bu, saya tidak memakai atribut lengkap. Misalkan anak menjawab, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Tidak langsung menghukum, tidak langsung kamu harus seperti ini, enggak. Jadi kita bertanya dulu ke anak pelan-pelan. Nanti kita jelaskan pelan-pelan, akhirnya anak akan menyadari kesalahannya. Nah, di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita bahas di atas tadi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bedanya apa? Contoh ini ada dua pertanyaan pemantik di sini. Misalkan pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Kenapa kita harus pakai helm? Kenapa? Coba dijawab dulu. Pertanyaan pemantik pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Misalkan nggak ambil helmnya apa? Kenapa? Karena demi keselamatan kita loh. Ya, demi keselamatan kita. Berarti jenengan yakin nek aku nggak nganggo helm, kok nek tiba aku dhewe sing celaka. Seperti itu kan dalam diri yakin. Oh iya berarti harus pakai helm. Berarti yakin lah seperti itu. Itu di luar peraturan. Kalaupun peraturan bisa dilanggar, misalkan nggak pakai helm pun juga nggak apa-apa kok. Tapi melanggar peraturan. Tapi kan jenengan nggak yakin. Aku boleh nggak nganggo helm atau aku tiba. Akhirnya saya sendiri yang celaka seperti itu. Keyakinannya apa ya? Saya harus pakai helm biar aman. Seperti itu. Itu yang namanya keyakinan. Terus pertanyaan pemantik kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Misalkan nggak pakai masker, nggak cuci tangan kan juga nggak masalah. Kenapa? Karena keyakinan dalam diri tadi. Keyakinan bahwa saya kalau nggak cuci tangan, nggak pakai masker nanti akan berbahaya pada kesehatan saya sendiri. Misalkan nggak pakai, nggak cuci tangan pun juga nggak masalah. Cuma itu tadi mesti was-was. Nggak nganggap ada corona seperti itu kan, ada pikiran rasa. Jadi keyakinan dalam dirinya apa? Ya, saya harus cuci tangan dan bermasker biar aman. Itu namanya keyakinan. Sama halnya dengan keyakinan kelas tadi. Peraturan boleh, peraturan itu boleh. Tapi kalau sudah keyakinan, seolah mesti dilaksanakan. Contoh sederhana sholat wajib, keyakinan bahwa itu kan kita dengan tanpa disuruh dengan kesadaran kita melaksanakan. Nggak nunggu diorak-orak untuk sholat. Walaupun peraturan di agama sholat itu wajib, tapi kan misalkan nggak dilaksanakan juga tidak ada yang tahu. Tapi kan dalam diri jenengan kan sudah yakin, oh saya yakin harus sholat. Nek saya nggak sholat berarti saya melanggar. Seperti itu. Itu namanya keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan, tidak peraturan? Nah sekarang selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak dari peraturan, jadi lebih fleksibel. Contoh misalkan
dibuatkan kelompok. Nah ini kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Sebenarnya ada videonya, tapi ini dari tadi saya unduh tidak bisa karena terlalu besar. Nah kemudian kembali ke restitusi, di sini ada namanya segitiga restitusi. Untuk menyelesaikan permasalahan tadi itu ada segitiga restitusi. Di sini yang pertama langkahnya adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Karena identitas itu maksudnya ini. Kita bicara baik-baik dengan anak terkait dengan permasalahan yang anak lakukan atau terkait dengan perilaku anak tadi. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Maksudnya kita tanya alasannya melakukan itu apa. Nanti kita bantu untuk memvalidasi atau menganalisis. Dan kok melakukan itu apa? Alasannya apa? Intinya di restitusi itu adalah kita mendekati anak secara pendekatan individu antara guru dan siswa. Terus kemudian menanyakan keyakinan. Maksudnya di sini tadi kan di awal sudah ada keyakinan kelas tadi. Kamu kan sudah ini kemarin sudah disepakati, sudah yakin kok dilanggar kenapa? Berarti kita memberikan motivasi internal untuk anak. Mungkin di situ proses restitusi. Nah ini video penerapan segitiga restitusi tugas saya kemarin. Ini nanti akan saya putarkan mungkin untuk bisa tahu. Ini kemarin saya ada dua kasus dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu di sini akan saya putarkan video segitiga restitusi yang kemarin sudah saya jalankan di kelas. Kebetulan ini kalau nggak salah kelasnya Mbak Aura itu berarti MPA ya. Ini saya buka. Ini juga belum sempurna sebenarnya, cuma saya sudah berusaha maksimal. Kebetulan ada tugas pembuatan segitiga restitusi kemarin. Kasusnya yang pertama itu Aura itu menggunakan make up yang berlebih ketika itu. Padahal saat itu kan sudah ada kesepakatan antara saya dan anak-anak di kelas itu untuk tidak bermake up. Kurang begitu keras ya suaranya. Gak dengar ya. Intinya kasus yang pertama itu Aura itu bermake up waktu itu. Makanya saya panggil ke kantor, saya kasih segitiga restitusi itu, terus kita cari solusi untuk tidak bermake up lagi, tapi tidak dengan paksaan. Kalau kasus yang kedua ini waktu itu Iris tidur di kelas ketika jam pelajaran saya. Karena di awal itu kan kita sudah ada waktu itu belum keyakinan kelas, baru kesepakatan kelas itu untuk ketika tidur di kelas itu akan saya suruh untuk cuci muka atau mungkin bila perlu mandi seperti itu. Kesepakatan di anak-anak sendiri yang meminta. Jadi waktu itu ketika Iris tidur, saya ini kasih segitiga restitusi tadi untuk mencari solusi. Ternyata alasannya dia tidur itu ikut kepanitiaan HUT RI gitu, sampai malam katanya sampai jam
Mungkin cukup ini ya untuk sosialisasi pembebasan budaya positif ini. Nah, jadi untuk pembelajaran saja mungkin selama ini posisi kontrol kita masih di posisi mana seperti tadi. Saya tidak pernah melarang setiap guru memberikan kebijakan kepada anak. Monggo, yang penting dipertimbangkan efek sampingnya ke depan. Terkadang kalau kita memberi bekas yang menyakitkan baik dari pikiran atau apa itu akan selalu dikenang di anak. Mungkin jenengan sendiri ketika waktu sekolah punya guru sing bolak-balik apa dihukum terus mesti sampai sekarang juga terkesan dan berkesan, oh iya Pak Kai, saya selalu dihukum sama Pak itu, seperti itu. Nah mungkin itu maksudnya di sini. Jadi monggo kita sharing-sharing lagi untuk kedepannya untuk kebaikan pendidikan terutama di sekolah kita tercinta ini. Mungkin itu pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, tapi sekali lagi saya menyampaikan di sini saya tidak bermaksud menggurui. Mungkin saya yang lebih dulu dapat ilmu ini. Suatu saat mungkin jadinya juga akan ada, karena di kurikulum Merdeka nanti kalau di platform Merdeka Belajar, kalau yang sudah buka, yang sudah punya SIM PKB, yang sudah punya PMM, itu materinya banyak. Kemarin kita mengajarkan 2 topik itu, ternyata masih banyak lagi topiknya, dan di dalamnya itu ternyata materinya hampir sama dengan pendidikan guru penggerak. Nanti di situ juga akan ada budaya positif, akan ada restitusi. Kalau mungkin panjenengan mau pelajarinya lebih dalam lagi, saya tertarik, dulu saya tak coba mempelajari, monggo nanti dibuka SIM PKB-nya masing-masing, di situ ada. Intinya ini sekedar sharing atau pembahasan ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, dalam artian kita berusaha menjadi guru itu yang dirindukan anak. Dalam artian dirindukan anak itu pelajaran matematika, wah aku bisa mesti guru rendah karena seperti itu. Kalau bisa jangan seperti itu. Kita kalau bisa itu pelajaran kita dinanti sama anak. Dalam artian, pelajaran kita tak ini tak tunggu seperti itu. Itu harapannya ya, tapi untuk realitanya kan setiap anak masing karakter juga berbeda-beda, karakteristiknya beda-beda, setiap guru pun juga beda-beda untuk bagaimana cara pengajaran ke anak, seperti itu. Misalkan pengajaran bosan di kelas, silakan diajak keluar. Kita kan kurikulum Merdeka bebas, mau belajar di manapun boleh. Yang penting anak nyaman, yang penting anak bahagia. Nanti materi yang kita sampaikan akan terserap secara maksimal. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Acara saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan tentang materi pembebasan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah dapat berguna dan dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak
kompetensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.